Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan isi rangkuman yang telah dibuat. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Nabi Gustori Karasta dengan NPM 20012010319 dengan dosen pengampu Ibu Dr. Nani Haryana. Mata kuliahnya adalah Teori Ekonomi Makro. Ilmu ekonomi sebagai disiplin ilmu. Nah, ilmu ekonomi dianggap sebagai suatu disiplin itu dimulai pada tahun 1776. Menurut Adam Smith, ilmu ekonomi merupakan suatu disiplin ilmu yang mempelajari usaha-usaha manusia dalam memenuhi kebutuhan. Kebutuhan manusia itu tidak terbatas, jadi apa yang kita mau itu pasti bakal banyak gitu. Sedangkan alat pemuasnya itu dikit atau terbatas, ada stoknya. Nah, pembagian ilmu ekonomi itu pertama adalah ekonomi deskriptif. Nah, pengertiannya, ilmu ekonomi yang mendeskripsikan data-data yang menjelaskan berbagai fenomena dan kenyataan yang terjadi. Lalu, yang kedua, teori ekonomi. Nah, pengertiannya adalah pembagian ilmu ekonomi yang memberi penjelasan yang telah disederhanakan mengenai cara bagaimana sebuah sistem ekonomi bekerja dan ciri-ciri yang sangat penting dari sistem ekonomi tersebut. Nah, teori ekonomi itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah ekonomi makro dan mikro. Pertama, pengertian ekonomi makro adalah merupakan jenis teori ekonomi yang mempelajari mekanisme kerja perekonomian secara keseluruhan. Sedangkan mikro itu teori ekonomi yang mempelajari perilaku individu dan rumah tangga produksi atau perusahaan dalam membuat keputusan untuk mengalokasikan sumber daya yang terbatas. Lalu ada ekonomi terapan. Pengertiannya adalah ilmu ekonomi yang menggunakan hasil kajian teori ekonomi untuk menjelaskan fakta-fakta yang dikumpulkan ekonomi deskriptif. Nah, ekonomi terapan ini menggunakan beberapa ilmu, diantaranya pengukuran, metode analistik, dan ekonometrika untuk menjelaskan fenomena ekonomi dan untuk menginformasikan kebijakan ekonomi dengan akurat. Nah, kerangka ekonomi makro biasanya disampaikan oleh Kementerian Keuangan kepada DPR untuk menjelaskan rencana pembangunan ekonomi dan langkah-langkah kebijakan fiskal yang dapat diambil untuk pelaksanaan kebijakan tersebut. Nah, salah satu contohnya adalah percepatan pertumbuhan ekonomi dan juga menekan tingkat pengangguran. Lalu, ada masalah dasar ekonomi makro. Yang pertama, lambannya pertumbuhan ekonomi. Nah, jumlah lulusan yang pada setiap tahunnya meningkat, terus mereka itu mencari lapangan pekerjaan, dan lapangan pekerjaan ini tidak banyak, terbatas maksudnya. Nah, sehingga akan timbul masalah kedua, yaitu tingginya pengangguran dan kemiskinan. Lalu, ada masalah yang ketiga, yaitu inflasi. Kenaikan harga barang yang merupakan dampak dari terjadinya inflasi akan mempengaruhi perekonomian dan daya beli masyarakat. Sekian dari saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.